Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Sembari berjalan, Sauning marah-marah. Dia tak menyangka di siang bolong ada seorang pencuri yang bisa menyelinap masuk ke dalam sekte untuk menghina para murid. Dan setelah itu, pencuri itu menghilang tanpa jejak. Menurutnya, itu benar-benar mengerikan. Kemudian, Yang Lang bertanya berapa banyak jumlah pencuri yang masuk ke dalam sekte. Sauning mengatakan jika menurut informasi, setidaknya jumlahnya ada sekitar 10 orang. Yang Lang benar-benar terkejut. Dia tak menyangka sampai ada 10 orang yang masuk ke dalam sekte Jet Lady di siang bolong. Sauning kesal karena Yang Lang malah kaget. Seharusnya itu adalah tugas Yang Lang untuk menjaga gerbang. Sembari melihat ke arah Yang Lang dengan tatapan yang sangat dingin, Sauning berkata, "Sekarang kamu tahu kan mengapa Master Sekte sangat marah?" Yang Lang mulai berkeringat. Dalam hati Yang Lang, celaka aku. Harusnya aku tidak berkeliaran kemarin. Setelah sampai di depan pintu, terdengar suara seseorang yang menjelaskan jika ada sekitar 10 orang yang datang. Jika kurang dari itu, dia pasti bisa mengalahkannya. Sebelum masuk, Sauning memperingatkan Yang Lang agar tidak berbicara omong kosong saat berada di dalam. Namun Yang Lang terlihat sangat ketakutan. Dia seperti mengenali suara yang sedang berbicara dengan Master Sekte di dalam. Ternyata dugaan Yang Lang benar. Suara itu berasal dari wanita yang ada di Menara Iblis waktu itu. Wanita itu menyalahkan pertahanan sekte yang tidak berguna. Dia menuduh Tie Cui yang seharusnya disalahkan. Tie Cui masih berusaha bertindak tenang. Dia bertanya apakah wanita itu melihat wajah mereka, juga latihan mereka. Jika mengetahuinya, Tie Cui akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Kemudian Sauning melapor kepada Master Sekte kalau Yang Lang sudah dia bawa ke sini. Yang Lang sangat berkeringat karena dia tahu dia pasti akan kena masalah. "Yang Lang, kamu menjaga gerbang gunung, tetapi kamu tidak melihat adanya gerakan," ucap Tie Cui. Sedangkan wanita itu sangat terkejut melihat kedatangan Yang Lang di sana. Dengan ragu-ragu, Yang Lang mengatakan jika dia tidak menjaga dan tidak melihat apapun. Wanita itu sangat berkeringat ketika dia benar-benar yakin kalau itu adalah Yang Lang, orang yang datang ke tempatnya kemarin. Dalam hati Yang Lang, ini sangat kacau. Bagaimana mungkin iblis rubah kecil ini menjadi murid ke-6 dari Master Sekte? Ternyata wanita itu adalah murid ke-6 dari Master Sekte. Dia bernama Xiao Hu atau rubah kecil. Melihat tingkah aneh Xiao Hu, Tie Cui langsung menanyakan apa yang terjadi padanya. Dan dengan terbata-bata, Xiao Hu mengatakan jika dia tidak apa-apa dan hanya sedikit pusing saja. Setelah itu, Xuan Rui berkata, "Yang Lang adalah penjaga gunung sekteku dan dia sangat kuat. Katakan padanya apa yang terjadi. Mungkin dia telah melihat pencuri itu." Dalam hati Yang Lang, aneh. Jelas aku melakukannya sendiri. Tapi kenapa dia berbohong kepada semua orang
bahwa ada 10 orang penyusup. Hal yang paling aneh adalah kenapa murid ke-6 Master Sekte dikurung di menara pengekang iblis? Pesan sistem muncul. Host, tugas check-in nomor 8 sekarang telah dikeluarkan. Dalam hati Yang Lang, akhirnya tugas telah dirilis lagi. Kategori tugas. Penugasan. Kategori tugas check-in. Persyaratan waktu dalam 10 hari. Konten tugas. Latih Hu Xiaohu menjadi pengocok BIP. Aduh, apa ini maksudnya? Apakah artinya sesuai yang Mimin pikirkan? Soalnya tertulis gitu di komiknya. Hadiah penyelesaian tidak diketahui. Hukuman kegagalan, anumu mati. Yang Lang terkejut setelah membaca tugas apa yang sistem berikan kepadanya. Ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Namun tiba-tiba Xiaohu pergi dari sana. Katanya dia lelah dan akan menyelesaikan masalah itu nanti. Dia Cui masih penasaran ada apa dengan Xiaohu. Yang Lang mendekat ke arah Shao Ning. Dia membisikkan sesuatu. Dia bertanya kenapa selama ini dia belum pernah melihat Xiaohu di sana. Shao Ning pun menjelaskan, dia adalah iblis rubah terakhir. Saat ini seluruh klan iblis rubah diserang oleh kekuatan misterius. Untungnya Master Sekte datang dan berhasil menyelamatkannya. Dia selalu ingin meninggalkan sekte untuk membalas dendam. Tetapi sebagai iblis rubah terakhir, dia didambakan oleh banyak orang. Hanya di sekte kita saja yang bisa melindungi keselamatannya. Lalu Master Sekte membentuk formasi penakluk iblis yang benar-benar menguncinya di sekte. Dia juga tidak puas karena ini dan sering menyebabkan sabotase di sekte. Master Sekte sering mengujinya di menara pengekang iblis agar dia bisa merenungkannya. Oh, jadi begitu, ucap Yang Lang. Dalam hati Yang Lang, pantas saja segelnya di menara iblis itu begitu asal-asalan. Ternyata itu adalah orangnya sendiri. Kemudian Shao Ning memperingatkan Yang Lang untuk menjauh dari Xiaohu. Hah? Kenapa? Tanya Yang Lang. Shao Ning menjelaskan kembali. Selama bertahun-tahun, Xiaohu telah menggunakan segala cara untuk meninggalkan sekte Jet Lady. Tidak peduli apa yang dilakukan, Master Sekte dapat mentolerirnya. Tapi ada larangan. Begitu dilanggar, dia akan dikeluarkan dari divisi. Pelatihan leluhur guru, murid dari sekte Jet Lady melarang keras berhubungan badan dengan laki-laki, dan mereka yang melanggarnya akan dikeluarkan dari sekte. Panel berpindah. Terlihat Xiaohu sedang duduk di atas atap. Sembari menatap ke arah bulan, Xiaohu berkata, kali ini aku pasti akan bisa pergi dengan sukses. Yang Lang, aku dan kamu harus... Keesokan harinya, Yang Lang terlihat mengendap-endap dan terlihat sedang bersembunyi dari sesuatu. Dia mengingat apa yang telah diucapkan oleh Shao Ning semalam. Dalam hati Yang Lang, mengapa tekanan ini diberikan kepadaku? Saat Yang Lang sedang melamun, tiba-tiba ada sebuah tangan wanita yang bersiap menangkapnya. Ternyata itu adalah Xiaohu yang ingin menangkap Yang Lang. Namun dengan lincahnya, Yang Lang berhasil menghindar dari dekapan Xiaohu. Yang Lang mendorong tubuhnya ke bawah dan dia langsung berlari dengan sangat cepat menjauh dari Xiaohu. Dalam hati Yang Lang, sangat berbahaya. Bagaimana dia muncul di belakangku dengan sangat tenang? Namun Xiaohu tak membiarkan Yang Lang pergi begitu saja. Dengan seutas tali, Xiaohu menangkap kaki Yang Lang dan langsung menariknya. Yang Lang berusaha keras untuk melepaskan tali yang menjerat kakinya itu.
Yang Lang juga mengatakan apakah Xiaohu itu sangat bodoh dan apakah dia tidak bisa memberikan wajah untuk Master Sekte. Namun Xiaohu tak mendengarkan apa yang Lang katakan padanya. Dia langsung melompat ke atas dan bersiap mendarat di atas Yang Lang. Namun dengan cepat Yang Lang langsung menghindar sehingga Xiaohu terjatuh membenturkan lubang kening matanya ke lantai. Aduh, sakit. Kenapa kamu menghindar? Ucap Xiaohu kesal. Yang Lang mengatakan jika dia tidak menghindar, maka mereka berdua akan berakhir. Namun karena Yang Lang lengah, Xiaohu langsung menangkapnya dan mencoba mencium Yang Lang. Namun dengan sekuat tenaga, Yang Lang mencoba untuk menghindar. Xiaohu tak mau menyerah begitu saja. Dia terus berusaha mendekat tubuh Yang Lang dan akan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri lagi, ucap Xiaohu sembari mendekatkan wajahnya ke wajah Yang Lang. Namun saat Xiaohu akan bertindak lebih lanjut, tubuhnya diangkat ke atas oleh seseorang. Ternyata dia adalah Wu Shuang. Apakah kamu sudah puas? Ucap Wu Shuang. Namun Xiaohu terus memberontak. Dia terus mencoba untuk dilepaskan. Kemudian Wu Shuang mendekat ke arah Yang Lang dan berkata, "Wakil ketua sekte harusnya sudah memberitahumu tentang larangan rubah kecil." Yang Lang berkata, itulah sebabnya aku lebih memilih mati daripada menurut sama dia." Kemudian Wu Shuang pergi dengan membawa Xiaohu meninggalkan Yang Lang sendiri. Wu Shuang memuji pendirian Yang Lang yang tak goyah oleh godaan. Panel berpindah. Shao Ning dan Wu Shuang sedang menemui Xuan Rui yang sedang berendam. Shao Ning mengatakan kalau Xiaohu tidak akan pernah menyerah. Dia mengusulkan agar mereka harus membuat sebuah rencana untuk itu. Sedangkan Wu Shuang menyarankan agar Master Sekte menyingkirkan Yang Lang secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan. Tidak masalah, ini juga tes bagi Yang Lang. Kita lihat saja, ucap Xuan Rui. Shao Ning menanyakan kenapa Master Sekte harus menguji Yang Lang. Tiba-tiba Shao Ning menyadari sesuatu. Dalam hati Shao Ning, hah? Mungkinkah ini ujian kesetiaannya kepada Master Sekte? Panel berpindah di kamar Yang Lang. Dia mencoba menghindari Xiaohu dengan cara mengunci pintu dengan beberapa papan kayu. Dalam hati Yang Lang, ini sekokoh emas dan bahkan aku tidak bisa keluar. Mari kita lihat bagaimana kamu datang untuk melecehkanku. Baru saja Yang Lang mengucapkan itu dalam hati, sebuah kabut berwarna merah muda mulai masuk melalui celah-celah di antara papan kayu yang telah dipakai untuk memblokir Xiaohu supaya tidak bisa masuk. Dalam hati Yang Lang, hah? Apa ini? Apakah ini kabut beracun? Yang Lang mencoba untuk menangkal racun itu. Dia mencoba berkonsentrasi dalam godaan yang diberikan oleh Xiaohu. Dalam hati Yang Lang, pastikan untuk bertahan. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saat Yang Lang sedang mencoba bertahan dari godaan Xiaohu, bayangan dari Xiaohu terus menggodanya tanpa henti. Tiba-tiba, Yang Lang dibawa masuk ke ruangan sistem. Yang Lang menanyakan kenapa dia dipanggil ke sana, padahal dia tidak memanggil sistem. Sistem mengatakan kalau dia bukanlah pengikut Yang Lang. Jadi, jika dia ingin muncul, apakah masih perlu harus dipanggil dulu? Sistem mengatakan jika gadis-gadis itu semua berinisiatif mengirimkan dirinya ke depan pintu kamar Yang Lang. Yang Lang tahu apa yang dipikirkan oleh sistem. Dia berkata, "Kau sudah menyiapkan popcorn kan? Kau hanya ingin melihat pertunjukannya kan?"
Xiaohu tidak terlalu menyukaiku. Aku tidak ingin mengorbankan tubuhnya untuk hal yang semacam itu. Sistem tak menyangka kalau Yang Lang ternyata memiliki kebersihan emosional. Itu terlihat cukup menarik baginya, dan dia pun akan menghentikannya. Kemudian Yang Lang diperlihatkan sebuah layar lebar yang berisi gambar Xuan Rui dan Shao Ning yang sedang berpose panas. Langsung saja semburan cairan berwarna merah menyembur deras dari hidung Yang Lang. Dalam hati Yang Lang, Master Sekte dan Wakil Master Sekte, sial, aku tak tahan lagi. Setelah pancingan dari sistem, Yang Lang mulai sangat bergairah. Dia langsung keluar dari ruangan sistem dan melesat cepat keluar dari kamarnya dengan mendobrak papan kayu yang dia pasang sendiri. Ternyata setelah sampai di luar, dia sudah ditunggu oleh Xiaohu. Namun kondisi Yang Lang terlihat sedang tidak baik-baik saja. Hehehe, wewangian rubah penyanjungku ternyata tidak sia-sia. Pada akhirnya kau keluar sendiri, ucap Xiaohu. Kali ini Yang Lang benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Semua itu terlihat dari sorot matanya yang terlihat bagaikan hewan buas yang sedang siap untuk menerkam mangsanya. Benar saja, tak lama kemudian Yang Lang langsung melompat ke arah Xiaohu. Dalam hati Xiaohu, hah? Apakah itu juga memunculkan sifat kebinatangannya? Ini sangat bagus. Kemudian Xiaohu merentangkan kedua tangannya untuk menyambut Yang Lang. Dia berkata, "Ayo, aku siap. Mari kita makan." Namun, wush, gelombang energi yang sangat kuat melesat keluar dan menghancurkan pengekang iblis di sana. Xiaohu penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Yang Lang dan apa yang dia lakukan. Sembari tersenyum, Yang Lang berkata, tanpa diduga, aku menggunakan kekuatan internalku untuk memaksa racun penyanjung keluar. Sekarang kamu tidak bisa." Namun sebelum Yang Lang menyelesaikan kata-katanya, dia melihat lubang besar di formasi pengekang iblis. Xiaohu tak percaya bahwa Yang Lang benar-benar telah membuat lubang di formasi pengekang iblis itu. Kali ini tamatlah riwayat Yang Lang. Dan tanpa basa-basi lagi, Xiaohu langsung keluar dari sana melewati lubang yang dibuat oleh Yang Lang tadi. Yang Lang mencoba untuk mengejarnya, namun tiba-tiba dia lemas dan terjatuh. Dalam hati Yang Lang, sial, barusan aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dan saat ini tubuhku belum pulih. Sudah berakhir. Sekarang aku adalah orang yang berdosa. Setelah itu, Yang Lang perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Apakah Yang Lang akan berhasil mencegah kepergian Xiaohu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.